Para sosiolog agama sepakat bahwa agama akan kehilangan perannya di tengah arus sekularisme negara bangsa. Namun faktanya, lahirnya Republik Islam Iran, tragedi 9/11, hingga lahirnya ISIS menjadi penegas bahwa agama tetap saja memiliki otoritas yang kuat atas pemeluknya. Realita ini terlihat pada ambisi dua agama Abrahamik, Islam dan Yahudi, untuk membangun sebuah negara agama. Beberapa komunitas Islam masih menyimpan nawacita kuat untuk mendirikan negara Islam khilafah ala minhajin nubuwah sebagai payung politik umat Islam untuk menjalankan syariat di bumi. Pun dengan gencarnya orang Yahudi untuk menegakkan negara Israel modern di tanah Palestina. Dalam wacana progresif, kedua ambisi ini disebut fundamentalisme agama. Kedua agama ini memiliki dalil teologis tentang pentingnya politik kenegaraan. Meski sudah melewati proses modernisasi yang tidak singkat, gagasan negara agama faktanya tak hilang begitu saja. Secara historis, Islam mempunyai riwayat politik yang fenomenal di era negara Madinah. Negara Madinah memungkinkan seluruh aturan Islam dapat diterapkan secara menyeluruh, termasuk melahirkan sebuah kontrak politik monumental bertajuk Piagam Madinah. Fakta historis ini menjadi inspirasi gagasan negara Islam yang muncul setelahnya. Madinah dan Khilafah menjadi gagasan negara Islam sebagai mandat politik Islam sepeninggal Nabi Muhammad. Sama saja, berdirinya negara Israel tahun 1948 juga merupakan realisasi dari cita-cita Yahudi. Mereka menginginkan agar dapat kembali ke Yerusalem setelah terusir pada tahun 400 Masehi. Selain itu, posisi Yerusalem sebagai kota penting agama Yahudi, Kristen, dan Islam juga menjadi faktor ideologis tersendiri. Masing-masing tiga agama itu berebut otoritas di sana untuk mempertahankan penguasaan atau minimal akses yang mudah terhadap tempat suci tersebut. Untuk itu, mereka siap melakukan perjuangan atas nama agama. Dalam konteks dalil teks, tak terlalu sulit mencari justifikasi negara agama dari sumber kitab suci kedua agama ini. Islam dan Yahudi merupakan agama yang kental nuansa hukumnya. Islam sangat dekat dengan istilah syariat, sedangkan Yahudi sering disebut sebagai hukum Musa. Dalam Islam, konsep politik kenegaraan yang menjadi acuan adalah khilafah fil ard. Doktrin ini didasari oleh banyak ayat dalam Al-Quran, seperti Quran Surat An-Nur ayat 55, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dan Quran Surat Shad ayat 26. Dalam Yahudi, legitimasi Taurat melahirkan dua alasan kenapa negara Israel harus berdiri. Pertama adalah konsep kerajaan Tuhan. Kata Yahudi sendiri dipahami sebagai sebuah bangsa dan agama yang saling berkelindan. Konsekuensinya, pendirian negara Yahudi Israel diterjemahkan sebagai sebuah keputusan politik yang disetir oleh sebuah mandat ilahiyah. Dalam kalimat pembuka teks deklarasi kemerdekaan Israel disebutkan bahwa alasan mengapa tanah Palestina dipilih untuk menjadi lokasi negara Yahudi modern adalah karena tempat itu adalah tempat di mana identitas agama dan politik orang Yahudi dahulu dibentuk. Alasan kedua adalah kebangkitan Mesias untuk membebaskan mereka dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Pendirian negara Israel tahun 1948 dianggap sebagai wujud datangnya Mesias itu. Dasar normatif ini menunjukkan betapa latar belakang keagamaan berdiri kokoh di balik inspirasi pendirian negara Israel. Di Indonesia, ambisi negara Islam ini bisa dilihat sebagai fenomena conservative turn atau kembalinya konservatisme. Conservative turn bisa diidentifikasi pasca pecahnya Reformasi 98. Lahirnya era keterbukaan informasi memungkinkan masuknya paham dan gerakan transnasional ke Indonesia, utamanya dari Timur Tengah. Gerakan transnasional ini dalam kadar tertentu mengurangi otoritas keagamaan ormas-ormas Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Misalnya, para pegiat dakwah salaf ini tidak pernah merujuk kepada fatwa yang diberikan oleh ormas-ormas Islam tersebut untuk masalah keagamaan yang terjadi di Indonesia. Sebagai gantinya, mereka meminta fatwa langsung kepada guru-guru mereka di Timur Tengah. Kondisi ini rentan membawa ajaran fundamentalisme agama yang bisa mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Di sisi lain, menguatnya konservatisme ini bisa disebabkan oleh politik identitas yang mengaburkan wacana Islam progresif yang sudah mapan. Argumen ini menjelaskan bahwa para pendukung gagasan Islam progresif yang sebelumnya aktif di dalam berbagai organisasi masyarakat madani, kini aktif di politik praktis yang pada gilirannya menyebabkan dasar kebudayaan Islam progresif menjadi lemah. Situasi ini kemudian meninggalkan lubang besar yang dimanfaatkan oleh para fundamentalis agama
untuk merongrong akar budaya bangsa demi ambisi negara agama dengan dalih glorifikasi Islam dan narasi kesuksesan masa lalu.